Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita langsung bahas ya, catatan yang Anda bagikan, bab 322 sampai 325. Siap. Ini isinya lumayan padat loh. Ada kejadian nyaris mati, terus penemuan artefak penting, sama misteri baru lagi. Betul. Jadi misi kita sekarang, kita bedah nih momen-momen kuncinya. Gimana sih klien ini bisa lolos dari bahaya maut? Terus rahasia apa aja yang kebuka, dan teka-teki baru apa lagi yang muncul di depan dia. Mari kita mulai aja. Oke, langsung ke bagian pertama ya, pertemuan yang, wah, bikin deg-degan pastinya. Iya banget. Jadi klien ini tiba-tiba aja, pasti TKP kasus ke-12, langsung ketemu si pembunuh berantai Devil. Devil yang itu, yang udah terkenal. Betul. Dan deskripsinya di sumber Anda ini ngeri. Anjing hitam gede, terus tiba-tiba aja berubah. Berubah jadi apa? Jadi monster. Ada sayapnya, tanduk tingginya kira-kira 2-3 meter. Terus, ada api sama bau belerang gitu di sekelilingnya. Wah, itu kan jelas bukan lawan enteng ya. Urutan 6 katanya. Iya, urutan 6. Jauh di atas klien waktu itu. Makanya reaksinya cepet banget. Gimana tuh reaksinya? Pasti panik kan? Panik pasti, tapi dia langsung mikir. Sadar nggak mungkin menang adu kuat, dia pakai cara lain. Cara apa? Pertama, dia pakai ilusi buat ngecoh serangan pertama si Devil. Oke, ilusi terus. Terus dia pakai figur kertas pengganti. Itu semacam umpan magis gitulah buat nahan serangan berikutnya. Sambil dia sendiri ngapain? Nah, sambil umpannya bekerja, dia nekat. Langsung nerobos jendela buat kabur. Bener-bener sepersekian detik itu penting banget. Gila, nekat juga ya. Tapi kabur lewat jendela, dikejar monster gitu, apa cukup? Justru itu. Dia kan masih dikejar tuh, dilempar bola api pula. Tapi di sini dia pakai taktik yang unik. Taktik Beyonder lagi? Bukan. Ini dia malah teriak sekenceng-kencengnya. Teriak apa? Pembunuhan, tolong, gitu. Bener-bener kayak orang biasa minta tolong. Hah? Kok gitu? Efektif emang? Ternyata efektif. Teriakan itu kan bangunin warga sekitar. Nah, si Devil ini kayaknya dia lebih takut ninggalin jejak atau saksi mata. Jadi dia mundur? Iya, dia mundur buat bersih-bersih jejak dulu. Kesempatan itu langsung dipakai klien buat kabur lagi. Kali ini lewat perapian. Jadi selamat akhirnya ya. Tapi kok saya baca masih ada kejadian lagi setelah itu. Bener banget. Pas dia udah naik kereta sewaan, keretanya tiba-tiba aneh. Aneh gimana? Kayak diangkat gitu. Sama sulur tanaman raksasa. Kayak kacang polong gitu. Hah? Tanaman? Ulah siapa lagi tuh? Yang kuat itu, yang bisa ngendaliin tanaman, dia nyegat klien. Terus gimana klien ngadepinnya? Ya, dia pakai akting lagi. Meyakinkan wanita itu kalau dia cuma detektif biasa aja, kebetulan lewat pas kejadian di museum. Dipercaya gitu aja? Kayaknya sih iya. Wanita itu cuma ngasih peringatan soal kutukan Master Key, terus ngelepasin klien. Malam yang benar-benar gila lah buat dia. Oke, satu malam penuh drama ya. Nah, sekarang kita pindah fokus nih ke barang curian dari museum itu, si pembatas buku. Ah iya, pembatas buku misterius itu. Gimana cara dia buka kuncinya? Katanya susah banget ya? Iya, dia coba macam-macam kata sandi yang ada hubungan sama Kaisar Rosel, pembuatnya. Kayak Raja Bajak Laut, One Piece, pakai berbagai bahasa pula. Tapi, nihil semua. Terus gimana dong? Sampai akhirnya dia dapat ide. Mungkin kata kuncinya itu ada hubungannya sama kondisi Rosel pas bikin itu pembatas buku. Kondisi gimana maksudnya? Kondisi pas dia lagi paling putus asa, mungkin. Nah, dia coba nama putri Rosel. Siapa namanya? Bernadette. Dia coba ucapin pakai bahasa Feysa kuno. Dan klik. Berhasil kebuka. Wah, akhirnya. Emang isinya apa sih sampai seheboh itu? Ini dia nih, penemuan gilanya. Itu pembatas buku berubah wujud. Jadi kartu penghujat. Blasphemy card. Kartu penghujat? Spesifiknya, kartu urutan kosong. Black Emperor, Kaisar Hitam. Urutan kosong? Itu kan level dewa. Persis, kartu ini isinya bukan main. Ini peta jalan lengkap jadi dewa jalur Black Emperor. Dari urutan 9 lawyer sampai urutan kosong. Lengkap. Lengkap gimana? Ada resep ramuannya juga? Salah satunya harus bangun 9 makam rahasia buat persiapan kalau perlu bangkit lagi. Gila, cetak biru jadi dewa disembunyiin di pembatas buku. Ini nilainya pasti luar biasa ya buat klien. Oh jelas.
Meskipun jalur Black Emperor ini nggak cocok buat diambil, informasinya itu tak ternilai. Bisa jadi alat tawar-menawar yang kuat banget nantinya. Pasti. Gimana reaksi yang lain? Di klub tarot misalnya? Nah, di klub, si Audrey Justice itu seneng banget dengernya. Dia kan ngiranya ini kerjaan utusan Tuan Fool. Dia nggak tahu itu kliennya. Belum tahu dia. Saking senengnya, hadiah buat misi klien yang dia kira utusan dinaikin jadi 3.000 pound. Wow. Sementara itu di luar, investigasi resmi gimana? Di museum, Uskup Agung Hayden juga ngasih info baru. Ternyata, bukan cuma pembatas buku yang hilang. Dan minimal, ada 2 kelompok misterius yang terlibat malam itu. Mereka jadi tahu dong nilai asli artefak itu. Iya, mereka akhirnya sadar kalau Roselle udah nipu mereka selama 150 tahun soal pentingnya benda itu. Terus soal si Devil tadi, teriakan klien ada efeknya ke polisi nggak? Ada. Justru kesaksian saksi matanya si klien yang teriak itu ngasih petunjuk penting ke polisi. Soal anjing hitam besar. Jadi nyambung ke kasus lama gitu. Betul. Jadi teriakan panik klien itu selain nyelamatin nyawanya, tanpa sengaja bantu investigasi juga. Lucu ya? Selalu ada plot twist ya, tapi kayaknya masalah nggak berhenti di situ. Ada kasus baru lagi kan? Soal nasib buruk. Nah, ini dia. Rekan klien di klub detektifnya, Dr. Aaron Seres, tiba-tiba datang bawa cerita aneh. Cerita gimana? Dia ngalamin sial beruntun, patah kaki lah, kecelakaan kereta, rumahnya dibobol. Sampai ini parah sih, bikin kesalahan pas operasi pasien. Waduh, beruntun gitu. Serem juga. Makanya si Aaron ini curiga dia kena kutukan. Nah, Klein kan dia punya pengalaman jadi Nighthawk ya, yang biasa ngurusin hal gaib. Dia langsung ngenalin polanya. Iya, dia langsung ngeh. Pola kesialan beruntun kayak gini tuh mirip banget sama efek artefak tersegel yang berbahaya. Benda-benda terkutuk gitu, kayak contohnya boneka kain kemalangan. Jadi ini bakal jadi investigasi baru buat Klein. Kelihatannya gitu. Dia mulai curiga dan mau nyelidikin lebih lanjut. Oke, jadi kalau dirangkum nih dalam beberapa bab ini aja, Klein udah lolos dari maut 2 kali, nemuin rahasia jalur dewa, tapi langsung dihadapkan sama misteri kutukan baru. Padat banget ya ceritanya. Banget. Dan sumber Anda ini ninggalin banyak pertanyaan buat kita kan? Kayak, siapa sih sebenarnya wanita pengendali tanaman itu? Terus Uskup Agung itu tahu apa aja soal kelompok lain yang terlibat? Dan tentu aja, apa penyebab nasib sial Dr. Aaron itu? Beneran artefak tersegel atau ada sesuatu yang lain? Betul. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik buat Anda di rumah. Apa tuh? Ya, kalau dipikir-pikir, dengan adanya artefak kayak Master Key yang bisa bawa kita ke tempat acak, atau kartu pengujat yang nyimpan rahasia jadi dewa, seberapa besar sih kemungkinan kalau realitas kita sehari-hari ini sebenarnya juga diatur sama kekuatan atau aturan tersembunyi kayak gitu? Aturan yang mungkin tanpa sadar kita sentuh, atau bahkan kita langgar tiap hari. Sesuatu buat Anda pikirkan.